Alhamdulillah. Lanjutkan qissatu kalimillahi sayyidina Musa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Masih ketika Bani Israel dihukum sama Allah Ta'ala tersesat di gurun Tih 40 tahun. Itu selama 40 tahun Bani Israel di gurun Tih ada beberapa peristiwa. Di antaranya peristiwa Baqaratu Bani Israel yang diceritakan di suratul Baqarah. Nah, sudah kita kisahkan. Juga di dalam masa 40 tahun Bani Israel di gurun Tih ada peristiwa juga, yaitu kisahnya belajarnya Nabi Musa alaihi salam kepada Al-Khadir alaihi salam. Itu di waktu 40 tahun Bani Israel di gurun Tih ini. Dan kisah itu diceritakan di dalam suratul Kahfi. Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Dan ceritakanlah wahai Nabi, ketika Musa berkata kepada pembantunya, khatimnya, yaitu pembantunya Nabi Musa yang disebut Fatahu. Ini yang biasa melayani Nabi Musa, ini namanya Yusha bin Nun. Itu biasa melayani Nabi Musa, khidmah kepada Nabi Musa, mendampingi Nabi Musa. Nah itu yang bakal jadi penerus Nabi Musa, ya khatimnya ini. Yang bakalnya neruske Nabi Musa memimpin Bani Israel setelah Nabi Musa, itu ya Yusha bin Nun. Bakalnya diangkat jadi Nabi Yusha. Ketika Nabi Musa berkata kepada khatimnya yaitu Yusha bin Nun, ketika itu belum diangkat jadi Nabi Yusha ini. Nabi Musa berkata, la abrahu, saya tidak akan berhenti berjalan. Hatta ablugha majma'al bahraini, sehingga saya sampai ke majma'ul bahrain, berkumpulnya dua lautan. Au amdiya hukuba, atau meskipun saya harus berjalan selama berabad-abad lamanya. Saya tidak peduli, meskipun perjalanan itu saya tempuh, itu menghabiskan waktu berabad-abad, saya tidak peduli. Tapi saya akan ke Majma'ul Bahrain. Niatnya sangat kuat Nabi Musa. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena ingin ngaji. Ada orang yang lebih alim dari Nabi Musa, itu akan bisa ditemui di Majma'ul Bahrain, maka Nabi Musa itu pengen ngaji. Semangatnya Nabi Musa apalagi, kalau sudah semangat, la abrahu, saya tidak akan berhenti berjalan terus untuk mencari orang alim itu. Sampai saya di tempatnya dia berada, yaitu di Majma'ul Bahrain. Meskipun perjalanan itu harus saya tempuh berabad-abad lamanya, saya tidak peduli. Saking semangatnya ngaji. Kenapa kok sampai seperti ini? Awalnya Nabi Musa alaihi salam itu khutbah di hadapannya Bani Israel. Ketika khutbah ini saking dalamnya kalimat-kalimat Nabi Musa, itu sampai menyentuh hatinya Bani Israel, itu ada yang menangis mata mereka. Ada yang hatinya itu sampai teriris-iris, sampai nangis sesenggukan. Bani Israel itu kagum sama Nabi Musa.
khutbahnya itu dalam, ilmunya tinggi. Ketika sudah selesai khutbah, Nabi Musa akhirnya berpaling. Sudah selesai. Padahal Bani Israel itu nangis sesenggukan. Ada sekarang khutbah itu, orang yang mustami'in sampai nangis ada. Haknya khutbah itu. Haknya khutbah itu. Mustami'in itu ansitu wasma'u wa ati'u. Ansitu wasma'u. Insat. Diam, jangan ditinggal ngobrol. Diam semua. Mendengarkan. Ansitu wasma'u. Dengarkan khatib. Wasma'u wa ati'u. Dan taati apa yang diperintahkan. Itu haknya khutbah yaitu. Bagaimana apalagi Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu menerangkan itu kalau mau'idhah itu tidak lepas dari apa sih? Mengingatkan orang kepada selamat apa ndak dari dicabutnya iman ketika sakaratul maut nanti. Kau bakal ngalami semua loh ini. Masing-masing semua, saya juga. Imam Ghazali gitu. Mau'idhah itu isinya mengingatkan nanti selamat tidak dari soal munkar wa nakir. Itu bakal kau ngalami. Nanti ketika di atas sirat, selamat apa ndak? Teguh apa ndak kaki kita di atasnya sirat. Isinya mau'idhah itu mengajak orang meninggalkan al-hirs, meninggalkan tama' ila zuhdi, diajari zuhud. Mengajak orang meninggalkan cinta dunia kepada cinta akhirat. Itu isinya mau'idhah. Kayak kok sing perpolitikan dunia persilatan dak menesing ngakak-ngakak sampai kepingkel-pingkel mengocok perut. Senengnya ngono. Itu haknya. Khutbah itu ansitu wasma'u wa ati'u. Itu seperti itu. Memang senangnya sekarang itu yang seperti itu, yang lucu-lucu. Tapi hajatnya manusia sama. Mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta zaman mulai Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah nanti manusia itu yaitu hajatnya yaitu apa yang dibutuhkan hajatnya manusia itu yaitu seperti yang diterangkan Imam Ghazali, ingat ke tadzkir, mengingatkan. Akhirnya fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Akan ada orang yang akan mengambil peringatan. Siapa itu? Orang yang masih punya rasa khasyah, takut sama Allah. Manfaat tetap. Basi. Enggak. Itu hajat kita kok. Ada orang yang bilang matahari sudah kuno. Ada orang yang bilang rembulan sudah basi. Sekarang zaman modern mataharinya kuno itu enggak butuh lagi. Ya diperiksa nih ada orang ngomong gitu. Sampai yaumil kiamah orang tetap butuh matahari, butuh rembulan. Masih kuno, butuh. At-tadzkir itu seperti itu. Kita tetap butuh. Dan Nabi Musa ketika khutbah Bani Israel mendengar itu nangis. Nangis. Akhirnya selesai khutbah, Nabi Musa alaihissalam berpaling. Ada satu Bani Israel yang tanya sama Nabi Musa, ya Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih alim daripada kau? Nabi Musa jawab, tidak ada. Sombong apa enggak kayak gitu? Tidak ada. Nek sing jawab tidak ada kok kula jenengan, kemaki ku sombong. Dan Nabi Musa jawab gitu, tidak sombong nek Nabi Musa. Nabi Musa soalnya mikir, saya di zaman ini sebagai nabi. Nabi Musa ini nabi ini berpikir sayalah nabi yang ada di zaman ini untuk Bani Israel. Tidak ada orang yang derajatnya diangkat luhur seperti derajatku
Makanya alim, orang yang lebih alim daripada saya, ya berarti ya tidak ada. Sebagaimana tidak ada yang lebih luhur daripada saya, tidak ada, ya yang lebih alim ya otomatis tidak ada. Dari segi itu Nabi Musa menjawab, tidak ada orang yang lebih alim dari saya. Bukan karena sombong. Tapi tetap dicela sama Allah, tetap diingat ke sama Allah. Soalnya kenapa tidak mengembalikan ilmu itu ke Allah? Allahu a'lam. Nah, itu. Allah yang lebih tahu. Mestinya yang betul gimana? Allahu a'lam. Nah, jenengan juga haknya kalau ditanya itu misal kalian ditanya hukum ya, itu kok kalian itu nggak tahu jawabannya, nggak tahu jawabannya, itu jangan bilang wallahu a'lam, jangan. Tapi jawab la a'lam, saya nggak tahu. Baru kalau jenengan tahu jawabannya, ada di kitab ini keterangannya gini, terangke deh. Setelah selesai, titik, wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih tahu. Jenengan tahu, tapi Allah lebih, nah itu haknya. Kok tidak ngerti bilang wallahu a'lam. Allah lebih tahu daripada kau yang tidak ngerti, ya apa maksudnya. Itu kita menjawab, kalau tidak tahu, jawab la a'lam, la adri. Itu nisful ilm. Dan Nabi Musa dicela sama Allah ketika dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih alim daripada saya. Allah Ta'ala mengingatkan, kenapa kau tidak mengembalikan ilmu ke Allah? Akhirnya Allah Ta'ala menjelaskan, ada wahai Musa, orang yang lebih alim daripada kau. Kaget Nabi Musa. Siapa ya Rab? Namanya Al-Khadir. Di mana saya bisa ketemu ya Allah dengan Al-Khadir itu? Di Majma' Al-Bahrain. Saya kepingin ketemu ya Allah, saya kepingin belajar kalau gitu. Akhirnya dikasih alamat apa? Majma' Al-Bahrain. Bertemunya dua lautan. Itu alamat pondok Nabi Khadir. Alamat halakoh taklime. Itu alamat kayak gitu jelas apa enggak itu? Pokok tempat bertemunya dua lautan. Kasih alamat kayak gitu jelas apa enggak? Bingung ke masih. Nah itu aja Nabi Musa masih semangat, saya akan ke sana, ke tempat Majma'ul Bahrain, meskipun jaraknya ditempuh berabad-abad, saya tidak peduli. Itu alamat yang tidak jelas di mananya, itu Nabi Musa mencari. Nah kita itu alamat ngaji jelas, pondok pesantren, majelis taklim, dilewati ya. Lah kok enggak belok, sing digoleki bukan itu. Itu muskilah kita, memang penyakitnya kita. Semakin ada fasilitas, semakin orang itu tidak butuh. Padahal dulu tidak ada fasilitas, orang semakin semangat mencari. Ya Latif. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengajak khadimnya itu, Yusha bin Nun. Kemudian berkata, saya tidak akan berhenti jalan sehingga saya mencapai tempat berkumpulnya dua lautan, atau saya harus berjalan selama berabad-abad lamanya. Hukuba itu jamaknya hukbun. Hukbun itu artinya 80 tahun. Hukbun itu 80 tahun. Hukuban 80 tahun kali banyak. Berapa itu? Ya berabad-abad. Akhirnya berangkat Nabi Musa sama Yusha bin Nun. Kemudian dikasih sama Allah Ta'ala perintah, kau akan ketemu sama Al-Khadir di Majma' Al-Bahrain. Tempat berkumpulnya dua lautan. Di mana itu ya Allah? Kau pergilah ke pesisir. Jalan terus ke pesisir. Nanti tanda-tanda Majma' Al-Bahrain, tempat berkumpulnya dua lautan, tempatnya Al-Khadir adalah ketika kau nanti bawa ikan,
ikan mati buat makan, dan ketika sampai tempat itu ikannya akan hidup lagi, kau akan kehilangan ikan itu dan ikan itu hidup lagi, maka di tempat itulah Al-Khadir berada. Itulah Majma'al Bahrain. Akhirnya Nabi Musa bawa keranjang isinya ikan mati. Sudah diuyahi bahkan, apa gereh kalau sekarang. Ya, ikan sudah mati, sudah diuyahi, siap dimakan dah. Pokok nanti di mana kau kehilangan ikanmu, disitulah Majma'ul Bahrain. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Nabi Musa alaihissalam berjalan. Falamma balagha majma'a bainihima. Maka ketika Nabi Musa dengan fatahu, khatimnya yaitu Yusha bin Nun, sampai kepada majma'a, tempat berkumpul antara dua lautan, Nabi Musa tidak tahu kalau itulah Majma'al Bahrain. Tapi Nabi Musa ternyata sampai di tempat itu, Nabi Musa beristirahat, ada batu, batunya besar di dekat laut. Yang kalau batu itu dibuat bermalam, itu paling cocok ya di bawah batu itu. Itu Nabi Musa tidak tahu kalau di situ tempat istirahatnya menginap malam itu adalah ternyata Majma'al Bahrain. Nabi Musa sama Yusha bin Nun tidur nginep, dan ketika tidur nginep itulah air laut yang ada di situ, ombaknya itu ada cipratan air, ternyata di situ ada ma'ul hayah. Ada air kehidupan. Dalam tafsir itu memang namanya ma'ul hayah, ada air kehidupan. Yang kalau kena sesuatu yang mati bisa hidup lagi. Biiznillah. Akhirnya cipratan ma'ul hayah itu ternyata kena ikan yang dibawa itu. Akhirnya ketika kena ikan itu akhirnya hidup, akhirnya keluar dari keranjang, akhirnya cari jalan ke laut. Nah ketika ikan itu hidup dari keranjang itu, yang di dekat keranjang itu ada Nabi Musa, ada Yusha bin Nun sedang istirahat. Itu ketika peristiwa hidupnya ikan yang mati itu, yang melihat Yusha bin Nun, ikannya hidup lagi. Dan ketika ikannya hidup, ikannya lompat, kemudian mencari jalan ke arah air laut. Nah ketika mencari jalan ke air laut itu, tanah yang tanah yang di pantai itu ketika dilewati ikan itu jadi jalan yang tidak bisa ditembus, jadi jalan yang tidak bisa dibuntui lagi. Jadi jalan berlubang terus menerus sampai kelihatan jarak, sampai kelihatan jejak jalannya ikan itu dari sini keranjang ke pantai itu jaraknya kelihatan. Subhanallah. Itu di mana? Di pasir, di pantai. Sampai di air laut ikannya jalan itu masih menyisakan jalan yang seperti di pasir tadi. Ekornya ketika menyentuh air lautan itu langsung jadi seperti benda padat, seperti pasir yang empuk, seperti lempung yang empuk, jadi ada jejaknya. Itu Yusha bin Nun yang lihat takjub. Tapi ketika itu Nabi Musa alaihissalam sudah beranjak berangkat melanjutkan perjalanan, itu Yusha bin Nun lihat, kepingin lihat, tapi karena khawatir ditinggal Nabi Musa, akhirnya mengejar Nabi Musa.
fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka mengambillah ikan itu, mengambil jalannya di dalam lautan saraba, sebagai jalan yang tembus berlobang. Kekuasaannya Allah. Air itu sifatnya apa? Mengikuti sesuatu yang ada di dalamnya dan mengikuti bentuk yang menampungnya. Itu sifatnya air. Ikan itu ya menerobos air ya sesuai badannya ikan. Ketika ikannya sudah di jalan di depannya, airnya kembali lagi memenuhi ruangan. Subhanallah, ini ikan ini ketika sampai di lautan pun menyisakan jalan yang berlubang. Akhirnya ketika Yusha bin Nun ini takjub, tapi Nabi Musa sudah terlanjur jalan berangkat. Akhirnya Yusha bin Nun ini khawatir ditinggal mengejar Nabi Musa. Ketika mengejar Nabi Musa, akhirnya bisa sampai di sampingnya Nabi Musa, ternyata dibuat lupa memberitahu Nabi Musa keajaiban ikan yang baru hidup tadi. Malah akhirnya jalan bareng lagi sama Nabi Musa. Jadi Yusha bin Nun mungkin Yusha bin Nun tidak tahu bahwa hidupnya ikan itu adalah tanda tempat di tempat Nabi Khadir berada. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam dikasih tahu tempatnya Al-Khadir adalah tempat kau kehilangan ikan wahai Musa, itu mungkin Yusha bin Nun tidak dikasih tahu. Makanya Yusha bin Nun hanya takjub, loh kok ikannya hidup lagi, cuma gitu. Padahal disitulah tempat yang dicari sama Nabi Musa. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasab. Falamma jawaza, maka ketika keduanya Nabi Musa sama Yusha bin Nun ini berjalan terus, qala li fatahu, berkatalah Nabi Musa kepada khatimnya itu, atina ghada'ana, mana makan siang kita atau makan pagi kita. Ghada itu makan yang jelas ketika bukan malam, tapi awalun nahar, awal siang. Mungkin kalau dengan samakan dengan sarapan ya itu awalun nahar itu ya sarapan. Ghada itu awalun nahar. Mana wahai Yusha makanan pagi atau makanan siang kita? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh telah mengenai kita di dalam dari perjalanan kita ini capek, rasa capek yang sangat. Pertama, Nabi Musa alaihissalam itu menyebut ghada, menyebut ikan itu sebagai makan siang. Wallahu a'lam, Nabi Musa itu membahasakan ikan itu sebagai makan siang, padahal itu tanda dari Allah nanti kapan kau kehilangan ikan itu, itulah tandanya kau akan bertemu Al-Khadir di situ. Tapi Nabi Musa itu membahasakan kepada Yusha bin Nun itu ghada'ana, berarti itu juga sebagai makan siang. Wakila sudah dimakan sebagian. Sudah dimakan sebagian. Loh, itu bisa hidup lagi. Setelah kena ma'ul hayah hidup lagi biidnillah. Dan ketika Nabi Musa itu jalan mulai dari Gurun Tih itu ada di Mesir. Di sebelah utaranya Sinai. Sedangkan Majma'al Bahrain ini di mana? Ada ulama yang mengatakan waqila Bahar Kulzum, kalau sekarang Laut Merah. Laut Merah itu ya laut yang di dekatnya Jeddah. Tuh sampai di Hijaz.
Itu semua lautan, itu Laut Merah, itu Majma'al Bahrain. Tapi ada peneliti, subhanallah, ada peneliti. Di Mesir itu ada orang yang meneliti tentang Majma'al Bahrain. Tempat bertemunya Nabi Musa dengan Al-Khadir alaihi wassalam. Itu ada peneliti menemukan tempat. Namanya sekarang Ras Muhammad. Namanya sekarang Ras Muhammad. Itu diyakini pasti ini Majma'al Bahrain. Pasti di sini Nabi Musa kehilangan ikan. Pasti di sini Nabi Musa, Yusha bin Nun melihat ikan itu hidup, kemudian jalan ke laut, sampai gitu. Soalnya tidak ada tempat di semua lautan yang ada di situ, kecuali ciri-ciri yang lengkap ada di Ras Muhammad ini. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan Majma'al Bahrain ini tempat berkumpulnya dua lautan. Ada yang mengatakan lautan Persia sama lautan Rom. Laut Merah berarti. Ada yang mengatakan Majma'al Bahrain ini tempat yang di situ bukan tepat di Laut Merahnya, tapi di tempat yang dekat. Apa kalau sekarang ada selat antara Selat Aqabah sama terusan Suez. Gitu. Yaitu di situ ada Ras Muhammad, di situ tempat bertemunya dua lautan. Ketika Nabi Musa alaihi salam itu melewati batasnya, baru Nabi Musa alaihi salam ini merasa capek. Jadi Nabi Musa ketika dari Gurun Tih sampai Sakhrah, sampai batu itu, Nabi Musa belum capek. Ajib kekuatannya Nabi. Berapa kilo itu? Jauh. Baru setelah melewati Majma'al Bahrain, tanpa sepengetahuan Nabi Musa baru merasa kecapean. Sayyidil Habib Umar radhiyallahu anhu ketika mengajar tafsir sampai ini, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika Nabi Musa melewati batas itu, batas tempat bertemunya dua lautan, Nabi Musa merasa kelelahan. Habib Umar radhiyallahu anhu, Habib Umar bin Hafidh radhiyallahu anhu berkata, man jawazal hadda fahuwa mut'ib. Orang yang melebihi batasnya, maka dia pasti kelelahan. Ibadah melebihi batas, capean. Kerja melebihi batas, mesti kecapean. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Yusha berkata, ketika ditagih sama Nabi Musa, mana makan siangnya ya Yusha? Kita sudah kelelahan ini. Nabi Yusha jawab, ya Musa, ara'aita, apakah kau tahu? Id awayna ila as-sakhrati, ketika kita itu menginap, beristirahat di bawahnya batu besar. Kemarin itu fa inni nasitul hut. Maka saya itu lupa terhadap ikan itu, yakni lupa membawa ikan itu. Atau lupa memberitahumu tentang ikan itu. Saatnya ketika Nabi Musa ini berangkat, mestinya khadimnya ya membawakan peralatan-peralatannya, termasuk keranjang yang isinya apa? Ikan. Ternyata keranjangnya iku kelupaan, ikannya juga hidup jalan itu juga tidak diceritakan juga karena kelupaan. Akhirnya mengajar Nabi Musa, akhirnya jalan sampai lupa, tidak cerita. Baru ingat setelah sehari semalam dari sakhrah batu besar itu. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. Dan saya tidak dibuat lupa kecuali oleh setan, sehingga saya tidak mengingatnya. Padahal وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Padahal ikan itu mengambil jalan menuju laut dengan cara yang menakjubkan. Diceritani akhirnya.
Itu jalan, itu ikan hidup, kemudian melompat dari keranjang, kemudian jalan menembus pasir pantai, itu langsung membentuk jalan yang tidak bisa kembali lagi. Langsung seperti itu terus, jalannya itu ada jejaknya terus. Bahkan sampai ke dalam lautan, air lautnya itu membentuk jalan yang tidak bisa kembali lagi, tertutup sama air. Itu menakjubkan itu. Lah saya kok lali bilang sama jenengan wahai Nabi Musa. Setan ini yang membuat lupa. Nyalake setan. Oleh ndak kayak gini. Lupa nyalake setan. Soalnya ketika Nabi Musa ini punya niat, ini termasuk perintahnya Allah. Punya niat ngaji sama Nabi Al-Khadir ini juga perintahnya Allah. Disuruh membawa ikan juga perintahnya Allah. Makanya dilupakan, disesatkan, dilalaikan itu ya sama setan. Semua yang melalaikan dari perintahnya Allah itu berarti apa? Setan. Nah setan itu dari anak turunnya iblis, loh no setan manusia ya Sayatin al-jinni wal ins. Nah, koncone kok membuat lalai dari ibadah, ya koncomu berarti setan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Diceritake akhirnya. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Kemudian Nabi Musa setelah mendengar keterangannya Yusha, Nabi Musa menjawab, dzalika ma kunna nabghi. Itulah apa yang kita inginkan. Itulah apa yang kita cari. Tempat itulah yang sebetulnya kita tuju. Fartadda ala atharihima. Maka keduanya kemudian kembali menyusuri jejak keduanya qasasa dengan cara meniti jalan. Akhirnya kembali, padahal sudah jalan sehari semalam, kembali ke tempat yang sehari semalam yang lalu itu dibuat menginap. Makanya ketika kembali ini qasasa meniti telapak kaki yang kemarin diinjak. Makanya qasasa. Lah dari ini loh. Peneliti tadi, kembali ke peneliti yang di Mesir itu ada yang menemukan tempat namanya Ras Muhammad. Itu di dekat pantai masih Mesir, ya, di sebelah selatannya Sinai. Ada pantai ciri-cirinya mirip. Pertama, ketika Allah Ta'ala dalam Quran menyebutkan as-sakhrah, batu besar, itu tidak ada di pantai, di batu besar yang paling pas untuk menginap kecuali di tempat Ras Muhammad yang ditemukan peneliti Mesir. Itu pertama. Kemudian qauluhu ta'ala fartadda ala atharihima qasasa. Nabi Musa dengan Nabi Yusha bin Nun jalan kembali ke tempat kemarin dengan cara menyusuri jejak kakinya sendiri ketika dibuat jalan sehari semalam. Itu subhanallah, tidak ada di semenanjung pantai jejak kaki yang bisa dicari sehari semalam kecuali pasti terhapus. Entah terhapus sama ombak, entah terhapus sama apa. Walhasil kecuali di tempat yang namanya Ras Muhammad itu seperti pasir yang lempung. Yang ketika berjalan itu ada jejak yang jelas. Sehari semalam akan masih ada kelihatan. Qasasa. Kemudian ada lagi ketika di qauluhu ta'ala fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika ikan itu hidup,
Ikan itu keluar dari keranjang. Kemudian berjalan menuju laut dengan cara saraba fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikannya itu berjalan ke laut dengan membuat lobang. Subhanallah, di Ras Muhammad itu, tempat yang di Mesir itu, sampai sekarang kalian cari di internet. Subhanallah. Ada di batu besar yang kalau dibuat menginap ketika malam ini sangat pas, dan di dekatnya itu ada jalan yang dalam yang memanjang dari situ menuju ke laut sejauh 2 kilometer. Subhanallah. Jadi ikannya itu ketika jalan itu membuat jalan yang tidak kembali lagi. Jadi masih pembentuk jalan sampai memanjang, sampai menuju laut, sampai menuju air, sampai ketika di Quran, di tafsir diterangkan, bahkan di air pun masih menembus jalan, tidak kembali tertutup air, itu di lautan. Tapi yang jelas sampai sekarang ada itu di sana adalah tempat jalannya ikan itu dari batu sampai menuju laut, itu ada. Dan itu jalannya itu ada lubang, kemudian isinya air laut soalnya dalam. Tapi seperti bekas jalannya ikan satu. Dan itu sejauh 2 kilometer. Tapi namanya peneliti, jenengan percaya ndak ganjaran, dengan percaya ndak dosa. Peneliti. Cuma kisah Quran wajib kita percaya. Cuma ada peneliti yang menemukan ciri-ciri Shadaqallahul Azim. Kalau misal itu benar di sini, subhanallah, seperti ini sampai bekas-bekasnya. Padahal zaman Nabi Musa sampai sekarang, itu sampai ada bekas jalannya ikan itu sampai 2 kilometer. Akhirnya, tapi wallah alam, walhasil ulama mengatakan itu ada yang mengatakan Majma'ul Bahran ini di Bahar Kulzum atau Laut Merah. Ada yang mengatakan peneliti itu di dekat Gurun Sinai, itu di Ras Muhammad. Namanya tempatnya Ras Muhammad. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Sampai akhirnya Nabi Musa sama Nabi Yusha menyusuri jejaknya sendiri sampai ketemu di batu sakhrah, batu besar itu. Kemudian wallahu a'lam, walhasil ketika Nabi Musa di situ, bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Fawajada abdan min ibadina. Maka keduanya yaitu Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ini bertemu dengan seorang hamba dari kalangan hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Kami telah berikan kepada hamba ini rahmah dari sisi kami. Ada yang menafsiri nubuwah, berarti Nabi Al-Khadir. Ada yang menafsiri wilayah, soalnya bukan Nabi tapi wali. Al-Abdus Saleh, hamba yang saleh. Yang jelas entah itu kenabian, entah itu kewalian, yang jelas itu semua bentuk rahmatan min indina. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajari hamba itu dari sisi kami ilmu tanpa dia perlu ngaji. Allah yang ngajari, roh-roh alim dah tanpa kursus, tanpa mondok. Tidak usah murojaah, tidak usah ngapal. Allah yang ngajari, alim langsung. Itu namanya ilmu apa? Ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ilmu laduni itu bukan mitos, ada di Quran. Wah itu khurafat, Quran kok khurafat? Ada.
Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan untuk dia dari sisi kami ilmu. Jadi ilmu ada dua. Ada ilmu wahbi, ilmu yang dikasih sama Allah, yaitu ilmu laduni ini. Yang kedua ilmu kasbi, ilmu yang harus diikhtiari, diusahani. Nah, jenengan kepingin punya ilmu, kita harus mengandalkan kasbi. Soalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu hanya bisa didapat dengan cari ilmu, ngaji. Dan orang yang bisa hilm, apa hilm itu? Akhlaknya baik, hanya bisa dilakukan dengan tahallum, berusaha berakhlak baik. Karakter saya memang gini, jadi nggak bisa dirubah. Ya apa gunanya agama, nek bisa ngerubah karakter. Gunanya agama itu ngerubah karakter. Wa innamal hilmu bitahallum. Orang akhlaknya itu bisa baik dengan cara berusaha baik, nanti bisa baik betul. Nah, gitu. Nah ini Nabi Al-Khadir alaihi salam dikasih ilmu ini ilmu laduni. Nah, jadi ada ilmu ini harus dipelajari, ya berarti ilmu kasbi, tapi ada juga ilmu yang diberi sama Allah, akhirnya tahu. Ada ikhtiare orang kepingin ilmu laduni. Nabi SAW bersabda, man amila bima alim, allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu, Allah akan ajari dia ilmu yang dia belum tahu. Nah, kita ngaji dah sekarang. Akhirnya kita ngaji, ada dapat ilmu apa tentang siwak amal kita. Kita dapat ilmu tentang nawafil amal kita. Kita tahu ilmu tentang sunnah-sunnah doa-doa amal kita. Siapa yang amal kita nanti Allah ajari ilmu yang belum dia tahu. Nah itu ilmu laduni. Nah, ada ndak wiridan wiridan yang orang itu bisa nanti jadi alim kalau wiridan itu? Ada. Jadi ngajinya diganti wiridan. Ada ndak? Ada. Wa qur rabbi zidni ilma. Tapi harus sama ngaji. Harus sama ngaji. Rabbi zidni ilma. Wallahu a'lam. Apakah Nabi Khadir, apakah Al-Khadir ketika itu ada di dekat batu itu? Atau Al-Khadir ada di tempat ikan itu menghilang? Wallahu a'lam. Yang jelas disitulah perjumpaan. Tapi antara jarak yang di Ras Muhammad tadi loh ya, itu batu dengan laut 2 kilo. Dalam tafsir ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu sama Nabi Khadir ini ada ulama yang mengatakan sedang sholat. Lagi sholat. Kalau lagi sholat maklum ya, lagi sholat. Wakilah sholat, ya sholat. Sholatnya di mana? Ya di pantai berarti. Ya. Ada ulama yang mengatakan sholatnya di atas laut. Di hamparan sajadah, kain warnanya hijau. Tapi di atas laut. Wakilah. Ada ulama lain yang mengatakan bahkan ketika itu sedang tidur. Nah, Al-Khadir sedang tidur. Kalau tidur, pendapatnya mengatakan tidur di dekat laut. Itu akhirnya bertemu, kemudian Nabi Musa minta izin untuk ngaji sama Al-Khadir. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan beri panjang umur, fil afiyah.